Ini masuk pada akidah. Tauhid adalah bagian dari akidah. Akidah adalah semua bentuk iman, keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, bahkan tidak boleh berbeda seorang muslim dimanapun, kapanpun, siapapun dia, dalam hal al-iman, dalam hal akidah, dalam hal keyakinan. Dan yang paling puncak dari al-aqidah, dari keyakinan, dari iman adalah at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus rasul-rasul sebelummu ya Muhammad kecuali aku wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya aku, karena itu ibadahilah aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang tugas mereka adalah mengajak kaum mereka untuk sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah taghut-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini dakwah inti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 jumlah nabi. 315 Allah pilih. Dari 124.000 nabi tersebut, 315 Allah pilih yang menjadi rasul. Ya, ditulis juga bagi teman-teman yang baru mendengar hadis Hudzaifah ibn Yaman tentang jumlah para nabi. Ya, jumlah para nabi ada 124.000 sebagaimana hadis Hudzaifah ibn Yaman. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum jambun ghafir." Mereka itu sangat banyak, 124.000. Jumlah Rasul berapa ya Rasulullah? 315. Nah, yang kita kenal jumlah Nabi, jumlah Rasul ada 25. Dan kita berhusnudzon kepada mereka yang mengatakan jumlah Nabi dan Rasul itu 25 adalah jumlah Nabi dan Rasul yang disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Padahal di sana banyak nama nabi lain yang Rasulullah SAW sebutkan yang itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, seperti Nabi Khidir, seperti Nabi Yusha ibn Nun, dan itu tidak termasuk dalam 25 nabi yang disebutkan oleh kebanyakan orang. Allah Subhanahu wa taala sendiri pun berkata, "Minhum man qasasnahu 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Di antara para nabi ada yang kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad, dan banyak lagi di antara mereka yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mereka para nabi, dakwah mereka kepada umat mereka mengajak untuk bertauhid, menunggalkan Allah dalam ibadah. Umat pertama yang melakukan kesyirikan adalah umat Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk mengembalikan lagi tauhid, untuk memurnikan tauhid. Tetapi yang beliau dapatkan adalah penentangan. Mereka membangkang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana di surat Nuh, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara."
innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffar. Wahai Rabb, jangan engkau sisakan lagi di bumi ini satu kafir. Andaikan kau sisakan satu orang kafir di bumi ini, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali kafir seperti mereka juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Nuh dan Allah lenyapkan semua orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh, termasuk istri beliau, termasuk anak beliau yang beliau cintai. Yang selamat hanyalah yang ikut kapal Nabi Nuh, mereka orang-orang yang beriman. Dan tidak berapa jumlah mereka. Ada datang riwayat hanya sekian belas orang yang ikut kapal Nabi Nuh. Dan di surat Saffat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin," dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh itu saja yang tersisa. Nabi Nuh adalah ayah manusia kedua setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Orang-orang Islam yang ikut kapal Nabi Nuh, mereka tidak berketurunan. Yang berketurunan sampai sekarang adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam saja. Nah, kemudian datang umat setelahnya, kaum Hud, kaum Samud, ya. Sama dakwah para nabi seluruhnya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Inilah awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pertama kali diangkat menjadi rasul, nah bisa ditulis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Nah, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Kemudian dengan 5 ayat pertama atau 7 ayat pertama di surat Al-Muddatsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Di ayat kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah qum, berdirilah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Berikan peringatan kepada manusia akan bahayanya syirik dan ancaman-ancaman bagi mereka yang melakukan kesyirikan di dunia dan di akhirat. Qum fa'anzir. Dengan ayat kedua ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dengan 5 ayat pertama atau 7 ayat pertama di surat Al-Muddatsir, Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, dan di ayat kedua surat Muddatsir ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk memulai dakwah tauhid. Untuk memulai dakwah at-tauhid. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangun seluruh akidah yang ada, seluruh ibadah yang ada, muamalah dan akhlak, semua itu kembali kepada at-tauhid. Kembali kepada at-tauhid, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, jadi 4 hal yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Yang pertama adalah akidah.
Yang pertama adalah akidah. Dan puncaknya adalah tauhid. Jangan sampai ada seorang muslim yang rusak akidahnya, yang melenceng tauhidnya. Selama 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid tanpa henti. Tidak ada kata bosan dalam belajar tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang Quraisy pada saat itu dan berkata, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Di awal beliau menjadi rasul, beliau datangi orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW berkata, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Kalian akan beruntung. Ketika datang musim haji, yang pada saat itu banyak orang-orang Arab dari penjuru Jazirah Arab melakukan haji, karena itu adalah syariat Nabi Ibrahim, tetapi banyak dalam manasik haji mereka yang itu syirik. Dalam talbiyah mereka sudah melakukan kesyirikan. Mereka tawaf di sekeliling Ka'bah dengan kesyirikan. Bahkan ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah yang mereka sembah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mendatangi kemah-kemah mereka dan berkata, "Qulu la ilaha illallah tuflih." Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Lahab mengikuti kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dengan tongkatnya sambil melempar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ini keponakanku, dia sudah gila, jangan kalian percayai omongannya." Ini yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid di Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, beliau tidak mencukupkan dakwah tauhid, tetapi beliau terus mendakwahkan tauhid sampai beberapa hari sebelum beliau wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ummu Salamah dan Ummu Habibah, dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berdua pernah hijrah ke Habasyah, pernah melihat gereja yang sangat megah dan bagus sekali di sana. Banyak lukisan-lukisan orang-orang soleh mereka, orang-orang Nasrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ulaiki," sesungguhnya mereka itu, wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Habibah, idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidah. Andaikan ada orang soleh di kalangan mereka mati, mereka bangun di atas kuburannya itu masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka lukis di dalam tempat ibadah tersebut lukisan-lukisan mereka orang saleh. Ulaiki syararul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad." Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, beliau khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad." Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada umat ini ibadah
apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantara antara kita sebagai manusia biasa dengan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kita kecuali hanya dari sebab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Beliau diberi wahyu, kita tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi, nah, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti halnya kalian, tetapi aku diberi wahyu. Karena itu tidak boleh kita beribadah kecuali harus sesuai dengan tuntunan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah inginkan dari kita. Jadi kita tidak seenak kita untuk beribadah kepada Allah, salat sembarang waktunya, jumlah rakaatnya, tata caranya, manasik haji, manasik umrah, zakat, puasa, tidak bebas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Rasul, ambil oleh kalian, dan apapun yang dilarang oleh Rasul, jauhi oleh kalian. Misalnya ada orang, dia tidak mau sholat maghrib, nanti saja dia akan ganti dengan sholat tahajud. Apakah bisa? Tidak. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan 5 sholat dalam satu hari satu malam? Waktunya yang sudah ditentukan kita tahu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah tetapkan dalam hukum. Allah tidak ditanya apa yang Allah syariatkan. Kita yang ditanya apa yang kita perbuat. Kita sebagai manusia, budak Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak mempunyai hak untuk mengkritisi perbuatan Allah. Sedikit pun tidak mempunyai hak untuk mengkritisi syariat-syariat Allah. Tugas kita sebagai budak adalah melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tidak lebih dari itu. Kemudian yang ketiga adalah muamalah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh misalnya muamalah jual beli. Apabila di sana ada 3 hal, maka jual beli tersebut tidak sah. Yang pertama, apabila di sana ada riba, misalnya jual beli emas, perak secara online, money changer misalnya, dengan cara online, dengan tidak cash. Kemudian yang kedua, apabila di sana ada gharar, apabila di sana ada ketidakjelasan dalam jual beli. Yang ketiga, apabila di sana ada penipuan, maka jual beli yang demikian tidak sah. Kata Rasulullah SAW, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Si penjual dan si pembeli saling nego, saling memilih selama mereka belum berpisah. Andaikan kedua-duanya saling jujur, saling menjelaskan cacat barangnya,
maka akan Allah beri berkah pada jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama, andaikan kedua-duanya berdusta dan menutup aib atau cacat barang-barang mereka, muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah akan cabut berkah jual beli mereka berdua. Ya. Kemudian ini karena waktu ya Pak, mungkin disampaikan secara sempurna. Yang keempat adalah akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Quran. Ketika Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, berdagang ke Syam, pada saat itu Syam masih dikuasai oleh Romawi, mereka dibawa ke istana Kaisar atau Caesar. Kemudian ditanya, apa yang dibilang oleh orang yang mengaku Rasul ini kepada kalian? Kata Abu Sufyan, kana ya'muruna bis-sidqi was-silah wal-'afaf was-sidq was-salah. Rasul tersebut menyuruh kami untuk berkata jujur. Rasul tersebut menyuruh kami untuk menyambung tali silaturahim. Rasul tersebut menyuruh kami untuk menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga kehormatan diri, afaf di sini. Kalau laki-laki dari wanita, kalau wanita dia dari laki-laki, jaga kehormatan dirinya. Kemudian menjaga kehormatan diri dari harta. Ya, ini afaf. Wassalah, dan Rasul tersebut menyuruh kami untuk salat. Nah, ini akhlak yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal beliau berdakwah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ila al jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang untuk dia berbuat baik, untuk beramal soleh. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan perbuatan baik atau amal soleh itu akan membawa seseorang ke surga. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan itu akan membawa seseorang untuk berbuat maksiat. Itu pasti. Apabila ada orang dia berdusta dan dia tidak bertobat dari dustanya, pasti dia akan melakukan banyak maksiat. Rasulullah SAW mengatakan al-fujur, banyak sekali dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu akan membawa seseorang ke neraka. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, luar biasanya sempurna akhlak di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sampai memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau berada pada akhlak yang sangat mulia yang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dakwah yang beliau sampaikan kepada umat ini. Ya. 4 hal yang Rasulullah bawa untuk umat ini. Dan itu tidak lepas, keempat hal ini tidak lepas dari 3 hal, yaitu ma'rifatullah, wa ma'rifatul Islam, wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini pula yang tidak boleh seorang muslim dia jahil, yang tidak boleh seorang muslim dia tidak tahu untuk 3 hal ini: mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah SAW. Tidak ada kata sibuk, tidak ada kata
Tidak ada waktu untuk belajar tentang mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul. Karena 3 hal ini yang akan pertama kali ditanyakan oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur dia. Man rabbuka? Wa ma dinuka? Wa man nabiyyuka? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Di dunia ini dengan ujung lidah kita bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Tidak demikian di alam kubur. Mereka yang menjawabnya hanyalah yang mempunyai kekuatan iman, yang belajar untuk mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW dengan serius. Bukan ketika waktu senggang, bukan hanya di saat diajak teman, tidak. Tetapi memang ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu pun harus tahu kehalalannya. Dari mana kita dapatkan harta tersebut, dikemanakan harta kita. Dan itu tidak bisa lepas dari ilmu agama. Nah, kemudian dalam dakwah Nabi SAW, pembahasan yang kedua, tidak luput beliau dari resiko dakwah. Banyak tantangan dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat di surat Al-Anfal. Nah, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika mereka orang-orang kufar membuat makar untukmu ya Muhammad, membuat makar untuk membunuhmu, membuat makar untuk memenjarakanmu seumur hidup, membuat makar untuk mengusirmu. Ini tantangan dakwah yang Rasulullah SAW hadapi ketika beliau di Makkah. Rasulullah mau dibunuh. Ya, di saat beliau mau dibunuh itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW mau dipenjarakan seumur hidup. Rasulullah SAW mau diusir. Seperti itu tantangan beliau dakwah. Ketika beliau di Makkah, beliau pergi ke Taif. Taif dengan Makkah jaraknya kurang lebih 80 km. Dan beliau tempuh itu dengan berjalan kaki. Beliau berharap orang-orang Taif mau menjadi pembela Nabi Muhammad SAW, yang melindungi Nabi Muhammad SAW, mau menerima tauhid, mau mereka meninggalkan syirik. Ini harapan Nabi Muhammad SAW untuk ahli Taif dan menjadi tempat hijrahnya Nabi SAW. Itu harapan Rasulullah SAW. Beliau pergi ke Taif. Beliau dakwahkan Islam. Beliau ajak para tokohnya, orang-orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Beliau jelaskan tauhid. Beliau jelaskan Islam itu seperti apa. Tetapi yang beliau dapatkan adalah makian, cacian, bahkan lemparan batu. Rasulullah SAW dilempari batu oleh anak-anak kecil, oleh para budak yang ada di Taif atas perintah orang-orang Taif. Para tokohnya menyuruh anak-anak Taif untuk melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu dan memaki Nabi Muhammad SAW. Berlumuran darah kaki Nabi SAW pada saat itu. Ketika sudah keluar dari Taif, beliau berjalan sampai tidak tahu lagi kemana kaki beliau melangkah.
Terduduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu batu. Datang malaikat Jibril dan malaikat gunung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, ini malaikat gunung yang ditugaskan untuk mengatur gunung. Salim alaih, ucapkan salam kepadanya." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. "Ya Muhammad, andaikan engkau mau sekarang ini gunung yang satu ini kutimpakan kepada mereka orang Taif, aku lakukan sekarang. Andaikan kau mau gunung yang di sebelah ini aku timpakan kepada orang-orang Taif, akan kulakukan sekarang." Ya. Sebagai azab karena mereka menentang dakwah Nabi, karena mereka lebih memilih syirik daripada tauhid yang telah disampaikan hujjah bahwasanya kesyirikan itu akan membawa petaka di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaki yang berdarah-darah, dengan hati yang galau mendapatkan cacian dan makian, beliau berkata, "Jangan. Aku berharap tidak ada dari mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap keturunan mereka semua di atas tauhid, di atas Islam." Ini kesabaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, dan ini adalah tantangan dakwah yang paling berat beliau rasakan setelah Uhud. Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh orang-orang Quraisy. Nah, karena maksiat yang dilakukan oleh kelompok pemanah, ya, beberapa kelompok pemanah, Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Jangan kalian pindah dari bukit Uhud ini. Apapun yang terjadi pada kami sudah menang atau kami kalah, tetap kalian di tempat kalian." Di antara taktik orang Quraisy pada saat itu adalah mereka berpula-pula kalah. Ya, mereka membiarkan kaum muslimin seakan-akan sudah menang. Yang akhirnya kaum muslimin mereka menyarungkan pedang mereka, panah mereka sudah mereka simpan, mereka sibuk untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Dan turunlah para pemanah, padahal pemimpin para pemanah tersebut sudah mengatakan, "Jangan kalian turun sebagaimana perintah dari Nabi SAW." Karena satu maksiat ini saja, kaum muslimin yang tidak memegang senjata pada saat itu langsung diserang oleh orang-orang Quraisy. Mereka tangkis pedang-pedang orang Quraisy dengan tangan mereka, dan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahri duna nahrik ya Rasulullah, wa sadri duna sadrik ya Rasulullah." Leherku sebagai tameng untuk lehermu ya Rasulullah, dadaku sebagai tameng untuk dadamu ya Rasulullah. Mereka melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan leher-leher mereka, dengan dada-dada mereka. Terbunuh 70 Ansar dan 7 orang Muhajirin untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Mereka tangkis pedang yang dilayangkan oleh orang-orang kafir Quraisy ke Rasulullah SAW dengan tangan mereka, ditepis dengan tangan mereka oleh Talha bin Ubaidillah. Putus jari Talha bin Ubaidillah. Tapi mereka para sahabat lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada tangan mereka, daripada jiwa mereka, daripada leher mereka. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi harus lebih didahulukan oleh kaum mukminin daripada jiwa-jiwa mereka. "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Mereka buktikan cinta mereka kepada Rasulullah SAW lebih daripada mereka mencintai tubuh mereka sendiri. Mereka
lindungi Nabi Muhammad SAW dengan leher-leher mereka, dengan dada-dada mereka, sampai Hamzah paman Nabi SAW wafat di saat itu. Itulah yang membuat Rasulullah SAW sedih. Ini yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika beliau berdakwah. Tidak ada yang berjalan mulus dalam mendakwahkan tauhid, dalam mendakwahkan kebenaran. Tidak ada yang berjalan mulus. Semuanya memiliki tantangan. Dari sejak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul pertama Allah. Nabi pertama Nabi Adam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semua Nabi mendapatkan tantangan dalam berdakwah. Ya, ini dari luar. Belum lagi tantangan dakwah beliau yang itu dari dalam. Dari orang yang berpura-pura menjadi muslim, orang-orang munafikin. Nah ini hanya sekedar untuk teman-teman ya. Mungkin bisa dibilang tugas, ya, bisa dibilang tugas, dan ini untuk ilmu yang harus kita ketahui seperti apa makar orang-orang munafik, apa saja makar-makar orang munafik di zaman Nabi SAW untuk merusak Islam, untuk menggembosi kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka mencela Nabi, sifat-sifat orang munafik, sampai dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, hampir tidak tersisakan satu sifat munafik pun kecuali Allah sebutkan di surat At-Taubah. Nah, jadi tugas, ya ini kalau tidak pun ini ilmu untuk kita semua. Ya. Kita tahu apa saja sih sifat-sifat orang munafik. Yang dengan itu kita harus jauhi sifat tersebut. Kita harus mewaspadai sifat tersebut. Apabila itu ada pada diri kita, kita perangi diri kita. Nah, sebutkan sifat-sifat orang munafik di surat At-Taubah dan di surat Al-Munafiqun. Satu persatu sebutkan. Baca surat At-Taubah dari awal, kemudian tulis. Ini poin yang pertama, makar orang munafik itu seperti ini. Yang kedua, makar orang munafik seperti ini. Sifat orang munafik itu seperti ini. Ya, apabila turun ayat Al-Quran, mereka bilang, siapa di antara kalian emangnya yang bertambah imannya dengan turun ucapan kayak gini? Ya, dicela ayat Al-Quran. Kemudian mereka mencela Nabi Muhammad, mencela ayat Al-Quran, mencela Allah. Mereka kalau sholat itu malas-malasan. Mereka kalau berzikir itu kalau ada orang saja. Mereka itu dalam bersedekah sangat berat sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yunfiquna illa wa hum karihun, la yakumuna illa wa hum kusala, wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya, ini yang Allah sebutkan tentang sifat mereka. Mereka kalau sholat itu malas. Mereka kalau berzikir itu sedikit. Kalau ada orang baru berzikir, kalau nggak ada orang nggak berzikir. Mereka kalau bersedekah itu sangat berat sekali. Ya, karihun, kayak terpaksa banget. Kemudian kalau dalam majelis ilmu, dalam majelis taklim Nabi SAW, mereka ikut nih. Tapi ketika Rasulullah SAW sedang melihat ke arah mana, mereka pergi. Ya, dia tinggalkan majelis ilmu. Nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Nah, sifat orang munafik ada berpuluh di surat At-Taubah dan surat Al-Munafiqun. Nah, ini ditulis, dan ini adalah tantangan dakwah Nabi SAW, bagaimana kaum muslimin pada saat itu digembosi oleh mereka, pertama-tama masuk Islam, ya berpura-pura di akhir hari, di sore hari, mereka murtad di hadapan kaum muslimin. Wah, ini nggak benar kayaknya agamanya nih. Dihasut orang-orang Islam. Ya, dicela syariat-syariat Islam. Nah, ini sudah jam 5, insya Allah kita masuk poin yang ketiga. Ya. Nah, ya, bahkan mereka orang-orang munafik membuat gosip-gosip seperti
menuduh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berzina, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat di surat An-Nur. Baik. Kemudian yang ketiga, karena ini sebenarnya sangat panjang ya, untuk poin pertama saja bisa berkali-kali pertemuan, tentunya poin kedua juga berkali-kali pertemuan. Baik, demikian pula poin ketiga. Baik, insya Allah kita lanjutkan poin yang ketiga yang terakhir. Apa saja faktor penunjang keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah doa. Yang pertama adalah doa. Beliau alaihi salatu wassalam terus berdoa, dan berdoa agar sampai hidayah ini kepada kaum muslimin. Beliau terus berdoa pun agar dikokohkan di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid. Jangan ada yang merasa di antara kita itu sudah pasti kuat imannya, sudah pasti kuat tauhidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak iming-iming, angan-angan, mimpi-mimpi, buayan-buayan orang Quraisy kepada beliau ketika beliau mendakwahkan tauhid di Makkah. Harta, kepemimpinan, wanita ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, "Walaula an sabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andaikan bukan kami yang mengokohkanmu ya Muhammad, maka engkau akan condong kepada mereka walaupun itu sedikit. Coba. Yang memberikan seseorang itu istiqomah, kokoh di atas Islam, di atas iman adalah Allah. Maka mintalah kekokohan, keislaman atau keistiqomahan dari Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak mendoakan kaum muslimin. Ya, beliau berdoa agar Islam ini jaya, agar Islam ini bisa tersebar. Ya. Jadi yang pertama adalah doa, karena hidayah seseorang itu akan sampai mutlak itu dari Allah. Hidayah itu bukan atau tidak bisa kita beli, tidak bisa kita bagi-bagi. Berkata Imam Syafi'i, andaikan hidayah itu bisa dibeli, maka aku akan beli berkeranjang-keranjang dan akan aku bagikan kepada orang-orang yang kucintai. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa memberi hidayah kepada putra beliau, kepada istri beliau yang beliau cintai. Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istri beliau yang beliau cintai. Nabi Ibrahim tidak dapat memberi hidayah kepada ayah beliau yang beliau cintai. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau yang beliau cintai, Abu Talib, yang sudah mengasuh beliau sejak umur 8 tahun, didikahkan Rasulullah SAW dengan Khadijah, melindungi dakwah Nabi SAW, sampai wafat Abu Talib, ya, sampai wafat Abu Talib, cinta Nabi SAW kepada beliau, sampai turun ayat di surat At-Taubah. Nah, sampai turun kepada Rasulullah SAW di surat At-Taubah, walakin Allah yahdi man yasha. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan tugas Rasulullah SAW, ma'alaika illal balad. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Laisa 'alaika hudahum. Tidak ada kewajiban bagimu ya Muhammad untuk sampainya hidayah ini kepada mereka. Allah yang memberi hidayah kepada mereka. Ya. Dengan itu banyak berdoa. Ya. Rasulullah SAW beliau berdoa agar sampai hidayah ini kepada orang-orang pada saat itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beliau berdakwah dengan hikmah. Beliau berdakwah dengan hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ada 3 sebab sampainya dakwah ini kepada orang-orang.
Yang pertama adalah dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang santun, dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku yang baik. Nah, dengan akhlak yang mulia. Sebagian tidak perlu dakwah itu dengan kata-kata. Berapa banyak orang masuk Islam itu karena akhlak seorang muslim. Karena akhlak Islamnya dipakai. Akhlak malunya, akhlak jujurnya, akhlak amanahnya, akhlak tutur kata yang tidak berdusta, ya, tidak ngomongin orang, tidak ghibah, tidak gosip, tidak mengadu domba. Ini yang membuat orang simpati terhadap Islam. Tapi bagaimana ketika seorang muslim dia dalam bercandanya sudah berbohong, jual beli ada dusta, menipu, ya. Dia ambil sifat tercela ini dari orang-orang kufar. Kata-kata kotor, kata-kata kasar yang keluar, maksiat yang tidak malu lagi ditampakkan di depan umum, tato lah, minum khamar lah, pacaran lah, zina, ya. Kemudian seperti zodiak, percaya pada ramalan-ramalan bintang, syirik hukumnya. Nah, tentunya ini akan merusak dakwah Islam. Baik, hikmah. Yang kedua, mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah adalah nasihat, tetapi dengan sedikit memberikan rasa takut. Ya, mau'izah itu adalah ceramah atau nasihat yang di sana disertai dengan ancaman-ancaman. Kalau nggak sholat akan jadi seperti ini. Masalah kakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian nggak sholat? Dulu kami nggak. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor? Dulu kami nggak sholat. Ya. Kemudian seperti bahaya menyentuh atau bersalaman dengan lain jenis. La ayut ana ra'su ahadikum bi mikhyatin khairun lahu min an tamassal mar'ata la tahillu lah. Ditusuk kepala kalian dengan jarum besi itu lebih ringan daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, ini perlu diingatkan. Nah, ini namanya mau'izah, gitu ya. Ini namanya mau'izah. Jadi ada penjelasan tentang Islam yang di sana ada sedikit peringatan keras apabila melakukan maksiat, apabila meninggalkan yang dilarang, apabila meninggalkan yang diperintah. Baik. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat ini al-mujadalah billati hiya ahsan. Jidal, diskusi dengan cara yang baik. Baik itu dengan orang Islam sendiri atau dengan orang kafir. Tidak boleh seorang muslim dia diskusi, dia dialog atau debat dengan cara yang kasar, kata-kata kotor, dengan meninggikan suara, dengan celaan dan makian, yang seperti ini bukan bagian dalam Islam. Ya, bukan ajaran dari Islam. Ajaran dari Islam, sekalipun itu berdebat dengan orang Yahudi dengan kata-kata yang santun, dengan cara yang baik, dengan suara yang rendah, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diskusilah dengan cara yang itu terbaik. Nah, kemudian keberhasilan dakwah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua utusan beliau ketika beliau mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Kata beliau, basyiru, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang, kasih yang mudah-mudah. Wa la tunaffiru, jangan membuat orang lari dari Islam. Ya, jangan sampaikan yang keras-keras, yang berat-berat di awal dakwah. Ya. Wa yassiru wa la tu'assiru, dan sampaikanlah yang mudah-mudah.
Jangan kalian membuat orang sulit dalam Islam ini. Islam kalau dia nggak bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring. Selama dia punya akal, tidak boleh dia meninggalkan sholat walaupun hanya dengan mengedipkan mata. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan Islam itu dengan ilmu, ya. Menyampaikan Islam dengan ilmu. Jangan menyampaikan Islam menurut saya, menurut kelompok saya, enggak. Sampaikanlah Islam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam berdakwah adalah beliau bersabar dalam berdakwah. Ya, bagaimana ketika beliau sholat di Makkah di depan Ka'bah, dia lempari isi perut unta, ya, kemudian beliau dimaki, beliau bersabar. Bagaimana perbuatan makar orang-orang munafik kepada beliau, beliau bersabar. Dan ketika ada di antara sahabat beliau yang melakukan kesalahan, ketika perang Uhud itu para sebagian sahabat melakukan kesalahan, Rasulullah SAW bersabar. Bahkan perintah dari Allah, wasyawirhum fil amr, tetap ajak mereka untuk rapat, untuk bermusyawarah. Sekalipun mereka yang menjadi sebab kekalahan kalian di perang Uhud, ajak mereka untuk bermusyawarah. Nah, kemudian yang paling mendukung kelapangan hati kita dalam berdakwah adalah hendaknya dakwah tersebut kita persembahkan untuk Allah. Ikhlas. Andaikan ada gangguan dalam dakwah, kita hanya minta ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lapang untuk menghadapi segala macam bentuk tantangan-tantangan dakwah. Karena tugas kita adalah menyampaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul sebelum beliau. Beliau atau mereka para nabi dan para rasul, qul ma as'alukum alaihi min ajar, katakanlah aku sekalipun tidak meminta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, upahku hanya dari Allah. Aku hanya minta balasan dakwah ini dari Allah. Ini ucapan para nabi. Di surat Hud disebutkan, di surat Furqan disebutkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau tidak patah semangat dalam berdakwah. Sekalipun beliau mendapatkan tantangan-tantangan dakwah, beliau terus mendakwahkan Islam. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini 3 poin yang kita bahas pada sore hari ini. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah. Mungkin ini ana undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.